Beneran nggak suka Persija? Enggak mas, Yakin? anarkis mas. Ada lah mas, satu orang atau dua orang yang enggak, yang buat saya emosi lah. Kalau di tempat saya nanti, kalau ada diterima tempat saya tuh, kalau ada masalah langsung aja. Bisa Oh, ada ya, Mas. langsung. Oh, Sabtu pikir. Mm-mm. Kalau kan saya mungkin kebetulan itu kuliah mas Sabtu gimana? Ada dispensasi atau gimana? Ada dispenser kita Iya. di kantor. Dispensasi nggak ada. 3, 2, 1, yuk kita interview. Oke, pelamar selanjutnya silakan masuk. Masih pak? Iya, silakan duduk mas. Wih. Lamarannya mana mas? Wah, cakep. Oke, dengan Mas Rizky Marta. Iya mas. Betul. Panggilannya siapa? Bapak boleh, ini mau dijelaskan nama panjang atau nama panggilan? Nama panjangnya siapa? Nama panjangnya Muhammad Rizky Marta Prasetyo. Panggilannya? Panggilannya Bapak boleh manggil Rizky, Ah, boleh manggil Marta, ah. boleh manggil Tio, asal jangan Mamat. Yaudah. Benar. Kayaknya Rizky aja ya. Iya. Oke. Apa? Mas Rizky, terima kasih sudah melamar di PT BA. PT BA Mas. Tahu panjangannya Mas? Apa mas? PT Bersih Anjayani. Oke, kita ini perusahaan yang bergerak di bidang outsourcing untuk office boy Mas ya. Iya. Oke. Sebelum kita mulai, saya mau memperkenalkan diri dulu, Mas Iya. Rizky. Nama saya Adam, saya HRD di PT BA ini, di Bersih Anjayani. Dan sebelumnya saya mewakilkan perusahaan ucapan terima kasih ya Mas Rizky sudah bersedia melamar di tempat kami ya Mas ya. Nyampe sini jam berapa tadi Mas? Tadi saya sampai sini itu sekitar jam 8 mas. 8 pagi apa 8 malam? 8 pagi mas. 8 pagi. Nunggunya lama nih, udah malam soalnya. Oke, naik apa dari sini? Saya kebetulan naik motor mas. Naik motor. Rumah di Nah, rumah di Jatiwaringin Pondok Gede. Jatiwaringin Pondok Gede. Dari rumah ke sini berapa jam perjalanan Kurang tadi? lebih itu 1 jam mas. Oh, 1 jam. Macet nggak? Alhamdulillah enggak mas. Enggak. Sehat nih masnya tapi ya? Alhamdulillah sehat mas. Covid gitu? Enggak. Ya, kenapa? Astagfirullahaladzim. Jangan mas. Itu bahaya. Bahaya ya, Bahaya, oke. Mas. Oke, Mas Rizky. Sebelum kita mulai lagi, tadi saya kebanyakan ngomong sebelum kita mulai ya. Mohon maaf, saya grogi nih ketemu Iya, Mas Rizky apa-apa, nih. Mas. Mas Rizky boleh memperkenalkan diri Mas Rizky, Iya. menceritakan latar belakang diri, latar belakang pendidikan, mungkin pengalaman kerja kalau ada. Silakan Mas. Oke mas. Saya perkenalkan diri ya mas ya. Iya, Nama saya Muhammad Rizky Marta Prasetyo. itu udah tapi ya udah nggak apa-apa. Iya. Saya berpendidikan dari STM kebetulan Wah, mas. mantap. STM. Iya. Jurusan apa? Jurusan apa? STM jurusan Teknik Komputer Jaringan. Oke. Mas tahu kan sebelumnya? Loh, kok jadi ada yang nanya? Enggak, saya hanya bertanya saja. Tidak salah kan mas? Oh, tidak, nggak apa-apa. Saya malah suka kandidat yang nanya balik gitu. Nah, saya sebelumnya pernah bekerja itu di PT, nama instansi mungkin nggak boleh disebut. Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mm-mm. Oke. PT Lintas Media Komunikasi mas, itu bergerak di bidang telekomunikasi. Telekomunikasi. Itu tahun berapa? Itu tahun saya masuk itu mungkin tahun 2013 mungkin. Oke, berapa lama di sana? Itu 1 tahun 1 tahun sebagai sebagai DT draft test mas. drive test. Drive test. Nyetir, Anda nyetir? Enggak, saya jadi kerjaan saya itu mas menggunakan motor. Saya Nyetir dong berarti. ngecek sinyal. Ngecek sinyal mas di tiap-tiap BTS. Saya dikasih misalkan satu BTS itu berapa kilometer, saya dikasih titik mungkin kurang lebih antara 10 titik 20 titik sehari bisa. 20 titik? Titik mas. Oh, titik. Hati-hati, Oh, mas. iya. Mas, Saya kira Anda ngecek titik. hati-hati mas. Itu aduh. Oh iya. Mas. Oke, lanjut. Menarik. Ya mungkin hobi saya kali ya mas ya. Belum selesai. Masa selesain dulu di pengalaman kerja ya. Anda buru-buru sekali, tenang aja. Iya. Waktunya panjang. Iya benar mas. Eh, Pengalaman kerja saya mungkin selanjutnya itu saya mas mungkin. Tadi saya lihat di CV ada di Trihamas Finance itu. Oh terima mas Finance. Nggak lupa pasti. Itu gerak bidang apa itu?
Trihamas fans itu mungkin di pembiayaan mungkin mas. Pembiayaan. Itu dari tahun berapa sampai tahun berapa Anda? Dari tahun 2014 mungkin mas. 2014 sampai Lalu 2014 itu sampai 2016. bukan Anda masih bekerja di sini? Enggak, belum mas. Oh, belum. Belum. Oh, ya udah, itu oke. Anda sebagai apa? Saya sebagai sama OB juga mas. Sama OB. Iya. Oke, office boy. Itu kerjaannya gimana waktu di Trihamas sebagai office boy itu? Saya di office boy itu alhamdulillah sih mas. Saya kerjaannya itu mungkin mencukupi, sama kebutuhan saya mencukupi. Terus baik-baik lah mas di situ. Bos-bos juga baik-baik. Oke. Atasan juga baik-baik. Anda nggak menjilat kan ini kan? Enggak mas. Nggak, maksud saya pekerjaan Mas, seperti apa yang Anda Mas, lakukan? terkadang memancing ya mas ya. Oh ya, harus seperti itu. Namanya juga HRD kan? Nah, pekerjaannya seperti apa di sana? Ya mas, namanya juga OB mas. Kerjaannya ya pagi-pagi saya ngelap-ngelap meja gitu mas. Pagi-pagi ngelap meja. Kalau ada yang menyuruh beli sarapan ya ayo monggo saya beli sarapan. Ya tapi ya ada itunya juga mas, Tipsnya ya? tips-tipsnya lah. Ya kalau enggak diinin aja ya? Iyalah mas, paham sendiri lah mas. Paham. Terus kemudian ada lagi? Udah mas, mungkin itu saja lah. Cuci-cuci juga bisa? Bisa alhamdulillah. Saya cuci-cuci, bersih-bersih juga saya bisa mas. Oke, karena di PTBA ini, di Bersihan Jayani ini, kita ini butuh spesifikasi untuk cuci-cuci, nggak cuma cuci piring, kemudian juga cuci peralatan kantor gitu. Kita juga ada cuci keris kita di sini. Bisa Anda cuci keris? Waduh mas, itu biasanya mas. Kenapa? Satu suruh mas itu cuci-cuci. Oh, ini keris yang lain mas. Benar sih mas. Itu hati-hati mas Iya. kalau cuci. Aduh. Oke, kemudian nih, kalau di pengetahuan saya biasanya di office boy itu ya mas ya, kerja itu kan datang paling pagi sebelum karyawan, pulang terakhir. Itu pernah lembur paling malam sampai jam berapa mas? Saya itu pernah lembur itu sampai jam 2 mas kadang. Itu Anda mabok apa ngapain? Bukan Apa jam mas, pagi di itu kantor? bukan mabok mas, itu Ya, tuntutan lah mas. tuntutan. Ya. Terus ada cerita-cerita ini nggak? Horor mungkin di kantor Anda yang terakhir ini selama Anda bekerja sebagai office boy dan lembur sampai malam gitu? Kalau horor mungkin ya dibilang horor itu udah sering mas. Nah, coba saya pengen tahu ceritanya seperti Kayak apa. seperti ada sekolbat. Itu kalau sekolbat itu mungkin buat saya biasa mas. Itu udah sepi tuh. Udah sepi, itu kondisi sudah sepi, atau mungkin saya pas masuk langsung benar-benar diperlihatkan itu. Apaan diperlihatkan apa? Keris. Wajah mas. Wajah apa? Mantan. Bukan. Wajah. Aduh mas. Wajah apaan? Kadang Ini kita buka-bukaan aja di sini. iya. Mr. K mas. Mr. K, John Iya. K. Bukan. Oh, K. K. Ayo. Sedikit lagi mas. KKI. Bukan, bisa jadi mas. Aduh, Dikit apa lagi ya? mas. Dikit lagi. Bukan. Ayo mas. Ayo mas. 2 juta mas. 2 juta. 2 juta. 2 juta. Konak. Aduh. Salah lagi. Bukan. Satu lagi mas. Aduh. Kuntilanak. Itu dia. Nah, Ya, ya. Nanti ada yang disensor ya, tolong ya. Terus. Iya mas, itu salah satunya mas yang membuat saya langsung balik lagi, nggak mau langsung pulang saya mas. Oh gitu. Iya. Itu jadi selama Anda bertahun-tahun di perusahaan terakhir Anda kan PT Trihamas itu. Iya. Yang paling serem itu atau ada yang lain? Enggak, paling serem itu sih mas. Tapi- Tapi bisa jadi nggak usah disebutin Trihamasnya mas. Enggak apa-apa. Iya. Soalnya sebelumnya ada pelamar sebelumnya dari Trihamas juga Mm. banyak digangguin juga kayak gitu. Boleh tahu siapa mas namanya? Dia itu tadi security tadi. Security ya mas. Itu nanti bisa ditonton di episode sebelumnya lah. Aku jadi promosi gua. Ya udah. Oke, jadi ada pengalaman serem. Jadi kalau Anda dihadapi oleh hal-hal gitu, apakah kan kadang-kadang ada orang yang biasa aja cuek gitu ya. Ada yang kabur, ada yang pingsan, Iya. ada yang ngompol, sange juga ada kata setan gitu kan. Kalau setan yang noni Belanda kan Itu saya baru tahu sih mas kalau ditongolin gitu kalau sange.
Ya itu makanya aneh-aneh Iya. juga ya. Orang fetishnya kan ada yang Iya. macam-macam, ada yang kain jarik, Mm-mm. ada yang setan mungkin Iya, kan. Ya kalau Anda nih masuk yang kemana nih kalau ditongolin begitu tuh? Untungnya luar biasa ya mas. Iya, iya. Kalau Anda orgasme Anda nggak diterima di Iya, sini, serem juga. Benar. Jadi Anda masuknya ke kategori yang mana? Yang kabur atau yang biasa aja? Bodo amat, gue lagi kerja, jangan Ya, ganggu gue. saya sih yang penting mas, Hmm. saya lagi kerja, saya nggak diganggu, udah itu aja mas. Oke, jadi dibawa santai aja ya. Iya. Kecuali kalau ditongolin langsung mungkin baru kabur ya Anda ya. Kalau itu kan namanya diganggu mas. Kalau diganggu saya otomatis langkah Nah. 1000 lari dong. Anda melambaikan Langkah- kamera iya, gitu. benar. Oke. Kemudian Anda kelahiran mana? Asli mana? Saya alhamdulillah lahir asli Betawi. Asli Mas. Betawi. Iya, Pondok Oh, Gede. mantap. Istri saya orang Betawi juga Iya. soalnya. Terus suka ini olahraganya apa? Saya Hobi. hobi kebetulan renang mas. Renang. Ah. Benar. Ya main bola suka. Suka sih, tapi agak sebelumnya sih di PT saya yang ini sih mas, yang Triamas Finance sini. Heeh. Saya pernah sih mas, kayak main bola gitu mas di nggak bener lah mas itu. Kayak payah ya? Iya payah. Apalagi saya juga pernah dapat waktu itu sempat sparring sama Triamas. Iya makanya mas. Itu dia orang Medan itu loh. Si itu ya mas, siapa namanya? Saya lupa namanya. Oh, Siapa? Wafat Iya. siapa namanya? Fat gitu. Ya, itu. Fat. Itu ngomong aduh kayak gimana ya? Aduh. Ngoceh mulu tapi Makanya mas. ya udahlah. Jadi Anda suka bola intinya? Iya suka mas. Suka ya. Oke. Kemudian pasti suka Persija pasti. Nah, mungkin Anda asli Betawi, sukanya Enggak. Persib Bandung. Enggak. Saya justru suka Sriwijaya mas. Mohon maaf. Gimana? Saya suka Sriwijaya mas. Ini beneran nih? Iya mas. Gimana mas? Ya udah deh. Berarti beneran nggak suka Persija? Enggak mas. Yakin? Anarkis mas. Anarkis. Iya. Nah, kan pas Anda kan kayak misalnya ya, mohon maaf ya, anak STM, Iya. Persija lagi. Wah, Saya STM itu dulu bucin mas. bisa jelaskan mungkin? Bucin. Maksudnya? Cinta lah mas. Oh, cinta nggak suka. Saya pengen yang beda. Oh, nggak suka tawuran gitu ya? Orang tawuran saya mah bucin aja mas. Iya. Nah, Mantap. Jadi korban kalau orang tawuran kan korbannya STM lain. Kalau Anda benar. wanita-wanita STM lain Iya, gitu ya. benar Mantap. sekali mas. Lebih baik begitu. Exactly. Lebih baik menambah nyawa dibanding menghilangkan nyawa. Kan kalau tawuran menghilangkan nyawa, Nah. kalau bucin menambah nyawa. Benar sekali. Tapi Anda belum pernah menambah nyawa kan? Enggak. Bagus. Selalu main aman. Ya. Buang di luar. Maksudnya buang pikiran kotor di luar. Mas hati-hati mas kalau ngomong mas. Aduh. Oke, kemudian jadi saya lihat di CV Anda sedang berkuliah ini. Iya mas benar sekali mas. Di universitas apa? Saya kebetulan ini nggak apa-apa mas disebutin. Apa? Saya kenal rektornya sebenarnya. Saya di Unindra kebetulan mas. Unindra, jurusan Saya jurusan ekonomi mas. ekonomi. Oke. Nah, itu gimana Anda ngebagi waktunya antara pekerjaan dengan kuliah? Saya sebelumnya nih saya konsultasi dulu ke bos saya atasan. Gimana baiknya saya dikasih waktu. Saya kan kebetulan sekarang ngambil Sabtu doang mas kelas karyawan ekstensi. Gimana baiknya Sabtu itu biasanya saya piket mas. Saya piket. Saya bilang ke bos saya mau kuliah bos, ini gimana baiknya. Tapi saya kerjain saya entah itu malam atau sehabis saya kuliah. Ya udah saya bilang ke bos saya, akhirnya di ACC sama bos saya. Ya udah lanjut saya ke mahasiswa lanjutin pendaftaran tuh mas. Ini sebelum kuliah nih ceritanya nih. Sebelum Oke. kuliah, gitu mas. Saya ngurus sampai sekarang alhamdulillah mas. Saya udah Semester berapa? semester 3 mas kebetulan. IPK gimana? Aduh, nggak usah diomongin mas. Nggak usah diomongin, ya. Tapi 3 dapat. 3 alhamdulillah. Dapat. Mantap. Nah, saya mau nanya lagi nih. Yang pasti kan setiap orang itu apapun posisinya, apapun pekerjaannya pasti pengen ada peningkatan karir. Iya betul. Nah, sebelum saya tanya itu saya pengen nanya, Anda dulu cita-cita Anda apa sih? Kalau cita-cita mas, yang utama mas. Ya yang mana aja deh, terserah dah. Yang utama itu saya
pengen berangkatin orang tua haji. Udah itu aja mas. Oh, maksud saya cita-cita buat diri Anda dulu sendiri. Diri saya sendiri mas. Kalau cita-cita diri saya sendiri mas, saya ingin ngelihat orang yang di samping saya itu bahagia duluan mas. Maksud saya dalam profesi maksud Oh, saya. dalam profesi. Kayak Anda mau jadi Mas, apa, presiden? Mas berbicaranya enggak. Saya juga baru belajar. Aduh. maksudnya. Karena kayak kemarin cita-cita pengen berangkatin orang tua pergi haji, dia malah ini beli kopi serenceng gitu. Oh, yang mana ada mas? Ada bener, cita-cita nggak kerja dia. Gitu. Iya. Beli kopi, gesek, kirim, Iya. angkat orang tuanya. Jadi nggak kerja dia. Kalau Anda gimana? Cita-cita buat diri Anda pribadi? Kalau diri saya pribadi mas, saya sih sebenarnya mas ya, bekerja sekarang OB. Saya mungkin entah di perusahaan ini atau di perusahaan lain mas, ada kenaikan gitu mas. Bukan kenaikan sih mas, saya pas lulus itu saya punya usaha mas, usaha sendiri. Intinya saya punya karyawan gitu mas. Oh, pengen memberdayakan orang lain gitu. Oke. Gitu, Jadi pebisnis. Iya. Itu cita-cita Anda dari Iya, kecil kayak gitu. Tapi kan memang sesungguhnya itu kan mas, mahasiswa itu kan pas lulus itu kan emang harus punya usaha apa namanya mas, ada yang dihasilkan gitu ya. ada yang dihasilkan, ada yang bahasa itunya mas menggaji orang lain. Oh, saya kira bahasa Italinya atau bahasa Jermannya, saya nggak ngerti itu. Tapi Anda salah, mahasiswa itu kalau lulus harus memiliki ijazah. Iya, yang bukan mahasiswa aja mas. Tadi Anda bilang mahasiswa. Iya. Oke, jadi Anda memiliki usaha gitu ya. Kira-kira di bidang apa udah ada gambaran belum? Kalau di bidang apanya mas, intinya itu saya ingin memiliki usaha mas. Di bidang apapun belum kebayang ya. Di bidang apapun intinya saya ingin memiliki usaha, punya sendiri. Itu. Sekarang ada yang lagi booming, prostol namanya. Usaha itu. Prostitusi online. Oh, itu lagi booming. Aduh mas. Udah cuma butuh link, nggak butuh modal. Butuh pulsa aja sih paling. Pulsa. Tapi nggak boleh itu halal. Kita nyari yang halal-halal aja. Dikit-dikit nggak apa-apa asal halal ya, kayak gitu. Namanya orang usaha ya mas. Iya, benar. Jadi Anda memiliki cita-cita untuk berbisnis intinya gitu ya. Jadi sekarang sembari kuliah, sembari bekerja, sembari nyari sampingan gitu lah ya. Di Sambi aja mas. Sambi. Nah, saya mau nanya lagi, selama Anda menjadi OB, pernah nggak mendapat perlakuan tidak mengenakan dari rekan-rekan kantor? Kalau ya pernah, misalnya apa? Langsung aja. Saya belum. Oh ya udah. Pernah mas. Gimana? Ini nggak apa-apa saya omongin ya mas ya. Tenang, kita ada lembaga sensornya kok. Sebut nama juga nggak apa-apa. Jangan, itu bahaya mas. Pernah mas itu. Adalah mas satu orang atau 2 orang yang buat saya emosi lah mungkin. Tapi saya pendem mas, daripada itu menjadi masalah besar. Benar. Misalnya apa? Kalau mau cerita sih perlakuan seperti apa sih yang tidak Anda suka ketika bekerja sebagai OB di kantor gitu? Mungkin di saat kita sedang ini istilahnya ya mas ya. Di saat kita lagi nyuci piring atau kita lagi ada kerjaan lain, terus ada yang mungkin menyuruh nggak sabar terus langsung ngadu ke atasan. Atasan kan nggak tahu di lapangannya di tempatnya gimana gitu. Dia hanya menilai itu dari satu sumber mas. Bener nggak boleh tuh kayak gitu. Oke, jadi terus biasanya sampai sekarang ini Anda sudah memaafkan apa masih mendem? Saya sih mas mendingan memaafkan mas. Kalau dipendem terus itu kan gak enak mas. Yang dipendem itu kan gak enak. Benar. Kalau di tempat saya nanti kalau Anda diterima tempat saya tuh kalau ada masalah langsung aja. Langsung anjing, langsung bangsat. Lagi nyuci ada nyuruh berisik itu nggak disensor mas. Lihat nanti. Oh iya. Sesuai kebutuhan. Itu kalau masalah omongan anjim itu nggak apa-apa. Boleh di bersih anjayani itu. Kita tuh kenapa namanya bersih anjayani dia tahu nggak? Karena harapan saya ini di kantor kita jadi setiap ada OB kita bersih orang datang lihat anjayani bersih gitu, makanya itu namanya bersih anjayani. Dan ya mas. Wah gila pokoknya, bangsat pokoknya. Aduh. Mas. Oke. Terus saya nanya lagi,
harapan Anda ke depannya tuh kayak gimana sih? Baik itu dalam pendidikan, dalam karir gitu. Anda juga pasti nggak pengen kerja jadi OB aja, pasti pengen peningkatan gitu. Apa harapan Anda? Harapan saya Mas ya. Ini Ya. untuk saya pribadi atau untuk keluarga Mas? Boleh dua-duanya nggak apa-apa. Dua-duanya. Mm-mm. Saya sih ya yang saya bilang tadi Mas, saya pengen ngebahagiain udah, tanpa mereka tahu saya bahagia apa enggak. Intinya itu Subhanallah. mereka itu bahagia Mas, Oke. tanpa mereka tahu. Salah satu bagiannya tadi berangkatin haji misalnya. Iya, mungkin itu salah satunya. Oke. Itu harapan Anda. Kemudian saya mau nanya terkait diri Anda nih. Ini pertanyaan pamungkas yang mungkin Iya. hampir di setiap perusahaan Anda bakal ditanyain. Sebutkan 3 kelebihan dan kekurangan Anda. Kalau kelebihan, Jangan kayak teman saya ya jawabnya ya. Itu bener-bener cetek banget. aduh, Saya tanya kelebihan bilang saya kuliah di universitas negeri. IPK saya tinggi. Itu tuh kayak saya bingung, saya ragu dia tuh sekolah apa enggak kayak gitu. Nah, Anda saya harap nih teman Mas untuk sebelumnya teman Mas yang mana ya? wah nanti deh saya kasih tahu deh. Pokoknya ya padahal dia tuh ibaratnya kan ada masih kuliah, dia sudah selesai kuliah gitu. Tapi jawabannya tuh saya harap walaupun Anda masih kuliah belum selesai kuliah bisa ngasih jawaban yang lebih memuaskan lah ya. Jangan cetek-cetek amat gitu ya. Lanjut. Kalau kelebihan saya Mas, Mas boleh pegang omongan saya. Nggak bisa gimana? Iya, itu susah ya Mas. Susah. Iya. Saya bisa dipercaya Mas. Oke. Itu yang paling penting, saya bisa Satu. percaya. Saya bisa sanggup jujur Mas. Ya satu masih bisa percaya jujur kan satu. Iya benar. Terus saya kalau masalah waktu, saya sanggup apa yang perusahaan itu aturan perusahaan, saya sanggup jalanin. Oke. Entah itu Lembur gitu. itu lembur atau apapun itu, saya sanggup Mas. Mungkin kalau kekurangan saya itu masih 2, satu lagi. Oh, satu lagi Mas. Iya, Mas mau satu lagi ya? 3 kan. Iya. Maksudnya 3. Kalau satu lagi itu mungkin apa ya Mas ya? Kelebihan saya mungkin bisa dilihat dari kinerja saya aja Mas, gimana? Oh, kinerjanya. Oke. Mungkin Mas bisa ngelihat kelebihan saya dari itu. Kinerjanya berarti bisa saya cek di perusahaan Anda yang lama ya. Saya kan nggak bisa menilai diri sendiri Mas. Harus bisa. Orang itu harus bisa menilai diri sendiri, karena ketika kita wawancara, kita tuh akan menjual diri kita. Menjual diri itu secara baik gitu. Mungkin kalau kekurangan saya bahasanya mungkin saya emosian Mas. Masih suka emosian. Bagus itu, saya nyari yang kayak gitu. Saya emosian, mungkin saya nggak suka Mas yang namanya saya kerja terus diomelin di tempat itu, saya nggak suka Mas. Betul. Saya juga sama, nggak suka. Saya lebih baik itu face to face. Oh, jadi langsung di luar pukul-pukulan gitu. Bukan gitu Mas. Mas salah paham. Sabar. Face to face. Sabar aja Mas. Iya. Sabar dulu, sabar. Face to face itu maksudnya mungkin di ruangan Mas. Oh, maksudnya diomongin di tempat lain gitu. Oke. Mungkin Mas atasan saya, Mas ada masalah apa sama saya, diomongin langsung Mas. Kalau saya ada masalah keluarga bisa ngomongin. Enggak, itu enggak Mas. Itu beda Mas. Beda. Oke. Iya. Itu pribadi. Kemudian udah mungkin itu aja Mas, kekurangan saya. Jadi kekurangan Anda tuh cuma 2 ya? Iya. 1 berarti suka emosian ya? Mas suka ngelebih-ngelebihin Mas kadang-kadang. Itu kekurangan saya kalau itu suka ngelebih-lebihin. Saya juga sharing lah sama Anda. Oke, kemudian motivasi Anda untuk bekerja apa sih? Motivasi saya untuk bekerja. Motivasi saya untuk bekerja itu untuk itu Mas. Intinya untuk keluarga lah Mas, semuanya. Untuk keluarga. Ya? Kebetulan saya juga belum menikah juga Mas. Kapan rencana? Selesai dulu kuliah Mas. Oke. Lu udah ada calonnya udah ada? Udah Mas. Alhamdulillah. Doain aja Mas ya. Beda tadi yang di luar diomongin sama di sini. Ya udah. Biarkan aja. Maksudnya kalau Anda lagi di sini bilang aja belum, siapa tahu
Nah, keren Mas, nih. saya aduh gimana ya Mas ngomonginnya Mas. Ih, Nggak enak Mas diliatin orang banyak. Terus kemudian tadi motivasinya apa lagi tadi selain bahagiain keluarga? Motivasi saya sih mungkin hmm, itu aja kali Mas. Itu aja. Ya, Oke. Jadi saya lupa nanya. Usianya berapa sih? usia saya itu 23 tahun Mas. 23. Berarti kelahiran 97. Oke. Berapa bersaudara? Satu. Saya anak satu-satunya Mas. Nah, salah satunya. Iya. Oh, pantes. Mata wayang Mas. Mata wayang ya. Banyak dong warisan nanti. Enggak, anak sayang Mas susah. Iya. Saya mau main kemana-mana juga susah Mas, dicariin mulu. Masa? Iya Mas. Susah nginep-nginep dong berarti. Aduh, bisa Mas, tapi kalau nyolong-nyolong bisa. Oh iya, mantap. Mas paham kan? Paham Iya. saya. Saya pernah muda kok. Kayak gitu. Oke, ada yang pin ada tanyakan nggak? Oh iya, saya mau menanyakan Mas ini kalau masalah kita masalah itu aja Mas ya. Langsung aja Mas. Langsung aja. Masalah gaji itu gimana Mas? Gaji ya. Iya. Aduh. Kita manusiawi Mas ya. Oh, iya benar. Butuh juga Mas. Masalah gaji ini di kita nih lumayan gede lah. Gede Kita gimana Mas? misalnya kan Anda melamar Gedung sebagai- apa gimana gede? Gede bukan maksud saya. Iya gimana Mas? Anda nih ngelamar di perusahaan kami ini kan sebagai office boy. Iya. Kita nih dihitungnya per piring, misalnya suruh cuci piring itu di piring. Bayar. Iya, satu piring dong. Udah nanti adalah nominal itu piring. Terus abis itu Anda juga tugasnya itu nanti suruh jaga anak. Kan di kantor kita ada penitipan anak. Oh, ada penitipan anak. Ah itu gede. Oh, Itu bayarannya bisa 15 juta. oh, Soalnya menantang ini. menantang ya Mas. Jaga anak Krakatau gitu. Mas, Itu siap kan? aduh Mas, saya belum nikah Mas. Jaga anak Krakatau dong. Kakak tahu. Itu jagain doang ya, Oh, liatin doang. iya. Nggak perlu anak Krakatau ganti popok, minta Oh, susu kan nggak mungkin kan. Iya. Ini jadi bayarannya lumayan gede gitu kan. Terus kemudian juga banyak lah. Anda juga nyapu ya standar lah nyapu, tapi yang disapu kereta ujung-ujung gitu. Jadi lumayan gede di sini. Iya iya. kan Anda tadi kerja keras, kinerja bagus Iya. kan. Jadi di sini Anda Tapi- mengerjakan semuanya. Enggak gitu juga Mas. Enggak kereta juga. Ya kan basically sama kan. Yang lama nyapu kan, ini juga nyapu, sama aja. Ini rel Mas. Beda Mas. Aduh. Pokoknya tenang lah. Ada lagi yang mau ditanyain? Mungkin masalah jadwal mungkin Mas kayak gimana? Jadwal itu kita standar sih ya, Senin sampai Jumat, Sabtu piket. Sabtu piket. Mm-mm. Kalau kan saya mungkin kebetulan itu kuliah Mas Sabtu gimana? Ada dispensasi atau gimana? Ada dispenser kita Iya. di kantor. Dispensasi nggak ada. Itu dispenser Mas. Bisa tenang aja. Kita ini sangat mendukung orang-orang yang kuliah. OB kita yang sebelumnya yang buat digantiin Mas ini, dia pingin kuliah, akhirnya dia resign. Siapa Mas? Dia kuliah di Hogwarts sama Oh, Harry Potter Mas. dia. Jadi penyihir dia sekarang. Berat, Mas. Kita kita izinkan gitu. Jadi kalau masih Unindra gitu mah gampang lah. Kuliah-kuliahnya aneh-aneh lah pokoknya. Ada yang apa? Tapi itu kalau Unindra itu Mas termasuk wah lo Mas itu kampus. Iya maksudnya masih dekat. Iya. Masih dekat kuliahnya. Ini Hogwarts kan tempatnya Harry Potter tau. Avatar. Jadi Avatar. Ya pokoknya itulah. Oh, teman kurang lebih. Avatar mungkin Mas. Iya bisa sulap, bisa ngilang pokoknya. Iya, Itu iya. kita izinin. Kalau cuma Unindra deket itu ya nggak masalah lah, cincai lah. Oke. Itu. Oke. Ada lagi yang mau tanyain? Udah Mas, itu aja ya Mas. Cukup ya. Mm-mm. Oke, nanti hasil interview kali ini bakal kita bikin kesimpulannya dulu. Mungkin kapan Mas hasilnya? Hasilnya Kan sebelumnya itu kan hanya ditunggu hasilnya ya, nggak ada kejelasan. oh iya benar juga ya. Gimana Hasilnya ya? tuh kemungkinan Saya butuh kepastian juga Mas. Saya laki-laki Mas. kayak kesannya Aduh. saya ngehamilin situ minta Enggak, kepastian. bukan, Mas. Beda. Ya intinya untuk hasilnya ini kita tunggu 2 minggu lah. Soalnya atasan saya lagi COVID, Oh, lagi di Wisma Atlet. kena Mas. Nah, jadi kita mesti tunggu dia sembuh baru saya kasih. Mas juga harusnya tes juga Mas. Ya udah intinya kayak gitu. Ini kayak baik disensor ya. Iya, Mas. Ya udah. Oke, paling itu aja. Kebetulan saya ada jadwal lagi. Nanti akan kita hubungi pakai
Instastory nanti kita Instastory, ngobrol. Iya, nggak pakai telepon kita. Oke? Google Meet kali Mas. Iya, Google Meet boleh, Iya, Instastory boleh. Pokoknya kita nggak pakai WhatsApp Iya, ya, Mas. Mas Rizky. Iya, Mas. Terima kasih banyak sudah datang Iya. ke perusahaan kami dan melamar. Sama-sama, Sampai Mas. Terima kasih, cerita Anda sangat inspiratif.